Begitu teringat bahwa Albert merupakan seorang aktor, wajah itu sangat penting bagi Albert. Kina sangat marah hingga mata menjadi merah. Kina segera menelepon Ahri. Kina berkata dengan marah, "Ahri, kamu memukul Albert. Kamu pernah mengatakan bahwa jika aku mendengar perkataanmu dengan patuh, kamu tidak akan melukai Albert. Dasar kamu pembohong. Aku hanya menyuruhmu datang ke sini untuk mengganti nyawa Albert." Ahri mencibir, kemudian berkata dengan nada yang tidak tergesa-gesa, "Aku tidak pernah berpikir untuk melukai Albert. Siapa suruh Albert mengatakan perkataan yang tidak enak didengar? Aku sangat marah setelah mendengarnya, jadi hanya bisa memukulnya untuk melampiaskan kemarahan. Jika Albert bisa patuh seperti kamu, Albert tidak akan membuat masalah untuk diri sendiri." Kina menggertakkan giginya dengan sangat marah, tapi malah tidak berani memarahi Ahri. Kina takut bahwa Ahri akan melampiaskan kemarahannya pada Albert lagi. Setelah melihat bahwa Kina tidak berbicara, Ahri berkata sambil tersenyum, "Jika tidak ada masalah lain, aku akan menutup telepon. Sampai jumpa nanti." Seluruh tubuh Kina menjadi lemas hingga bersandar di punggung kursi. Kina sedikit memiringkan kepala dan memejamkan mata. Segudang pikiran muncul di benak. Kina tidak terlalu mengkhawatirkan bahwa Ahri akan bertindak kejam pada Albert lagi, karena dirinya sendiri sudah berada di tangan bawahan Ahri. Kina dan Albert sudah setara dengan mangsa yang ada di talenan Ahri, membiarkan diri sendiri diinjak-injak. Jika Ahri benar-benar ingin melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan pada Albert, saat Kina duduk di dalam mobil ini, Ahri bisa langsung membunuh Albert tanpa ragu-ragu. Tapi Ahri sama sekali tidak melakukannya. Itu membuktikan bahwa Ahri masih menepati janji. Hanya saja, begitu teringat bahwa anak yang masih menangis untuk diberi makan, begitu teringat bahwa pria yang sangat menyayanginya itu, Kina merasa sangat bersalah, sakit hati dan tidak tega. Kina tiba-tiba hilang. Ezra seharusnya akan mencari Kina seperti orang gila. Kemudian masih ada anak. Bocah kecil itu tidak minum susu bubuk dan ASI orang lain. Bagaimana jika bocah kecil itu kelaparan? Semakin memikirkannya, hati Kina merasa semakin sakit. Kina bukan tidak pernah berpikir untuk memberitahu pria itu, tapi Kina tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Jika Kina memberitahukan masalah ini kepada Ezra dan membiarkan Ahri merasa curiga, Ahri pasti akan membunuh Albert tanpa ragu-ragu. Beberapa jam sudah berlalu, tetap tidak ada kabar di kota Leicester. Clayton sudah menangis hingga suara menjadi serak. Setelah menangis dalam waktu yang lama, Clayton langsung tidur di dalam pelukan Ezra. Tapi bocah kecil tidur dengan sangat tidak nyenyak. Bocah kecil akan terbangun jika mendengar sedikit suara. Bocah kecil akan menangis setelah bangun, kemudian akan terbangun jika berbaring di tempat tidur. Sama sekali tidak bisa menjauh dari pelukan Ezra. Ezra melihat bahwa terkadang anak akan menangis saat tidur. Ezra mengkhawatirkan bahwa jika anak menangis terlalu kuat, itu akan melukai tubuhnya, jadi terus menggendong anak. Vito berusaha untuk menyelidiki keberadaan Kina. Ponselnya yang tiba-tiba berdering membuat sepasang matanya menjadi terang. Vito mengira bahwa sudah ada kabar. Kemudian segera mengambilnya dan melihat. Tapi malah melihat bahwa itu merupakan panggilan masuk dari manajernya, Albert. Ekspresi wajah Vito tiba-tiba menjadi sedih. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Vito tetap mengangkat telepon itu, kemudian bertanya dengan suara yang dingin dan tidak baik. "Ada apa? Cepat katakan." Manajernya Albert terkejut dengan sikap Vito yang jahat dan acuh tak acuh, karena Vito ingin mengejar Albert, bahkan menunjukkan sikap yang sangat baik terhadap dirinya sendiri. Apakah Vito makan bubuk mesiu hari ini? Ini, aku ingin bertanya apakah Presiden Vito bersama dengan Albert sekarang? Manajer menjernihkan suaranya, kemudian bertanya dengan sangat sopan. "Tidak, semalam aku kembali ke kota Leicester." Vito langsung menyangkal. Vito sangat sibuk dengan masalah Kina, jadi berkata dengan sangat tidak sabar. "Aku sangat sibuk sekarang, jika tidak ada masalah lain, aku akan menutup telepon dulu." "Tunggu sebentar." Manajer segera berteriak,
kemudian berkata dengan sedikit cemas, mungkin ada sesuatu yang terjadi pada Albert. Sekarang aku tidak bisa menghubungi ponselnya, sepenuhnya tidak bisa menghubunginya. Sebelumnya tidak pernah terjadi masalah seperti ini. Setiap kalinya jika Albert ingin keluar, Albert akan menelepon untuk memberitahuku. Manajer itu berpikir bahwa jika Vito benar-benar peduli dengan Albert, Vito seharusnya akan memperhatikannya. Kamu bilang Albert hilang? Vito tiba-tiba menyadari bahwa masalah ini sangat penting. Pada saat yang bersamaan, Vito juga teringat masalah tentang Kina yang hilang. Vito bertanya dengan tegas. Iya, perubahan Vito yang sangat besar membuat manajer sedikit tercengang, tapi tetap berkata dengan jujur, setelah makan di luar bersama dengan orang yang ada di dalam kru tadi malam, semuanya kembali ke asrama yang diatur oleh kru. Kemudian setelah aku bangun di pagi hari, awalnya aku ingin menunggu Albert untuk sarapan bersama. Tapi setelah menunggu sejenak, aku tidak melihat Albert berjalan keluar dari kamar. Aku mengira bahwa Albert merasa lelah karena melakukan syuting film dalam waktu dekat-dekat ini. Kemudian sangat jarang bisa beristirahat seharian. Albert masih bermalas-malasan di tempat tidur. Jadi aku tidak mengganggunya. Kemudian saat siang hari, aku tetap tidak melihat Albert berjalan keluar dari kamar. Aku dan asisten pergi ke kamarnya, tapi malah menyadari bahwa Albert sama sekali tidak berada di dalam kamar. Tidak peduli bagaimana meneleponnya, ponselnya sama sekali tidak bisa terhubung. Sekarang baru teringat untuk menelepon Presiden Vito dan bertanya apakah bersama dengan Albert atau tidak. Sialan, ekspresi wajah Vito tiba-tiba menjadi buruk. Reaksi pertamanya adalah hilangnya Albert pasti memiliki hubungan dengan Ahri. Pria yang disukai oleh Ahri adalah abang kedua. Untuk apa wanita gila yang kejam itu menangkap wanitanya? Setelah sadar kembali, Vito berkata dengan nada dingin, "Aku sudah tahu, jika ada kabar tentang Albert, kita harus menghubungi satu sama lain." Setelah menutup panggilan manajer, Vito segera menelepon Ezra, kemudian memberitahukan masalah tentang Albert juga hilang kepada Ezra. "Kamu bilang Albert juga hilang di pagi ini?" Ezra mengerutkan alis dengan erat, ekspresi wajahnya sangat dalam, kemudian bertanya lagi untuk memastikannya dengan Vito. Manajernya Albert mengatakan bahwa Albert sudah kembali ke asrama kru setelah makan tadi malam. Kemudian mereka tidak melihat Albert keluar untuk sarapan di pagi hari. Mereka baru menyadari bahwa Albert hilang di siang hari. Siapapun tidak bisa memastikan bahwa kapan Albert hilang. Vito menjawab. Setelah terdiam dalam waktu yang lama, Ezra perlahan-lahan berkata, "Mungkin Albert sudah hilang tadi malam." Ini sudah bisa menjelaskan bahwa tindakan Kina yang aneh semalam. Kina tiba-tiba sangat antusias terhadap Ezra. Kina berinisiatif untuk berhubungan seks dengan Ezra, berusaha untuk bekerja sama dengan Ezra, serta Kina menangis di dalam kegelapan. Mata Kina tiba-tiba memerah saat menyusui anak. Kemudian saat mereka berada di Rosebrat Resto pada siang ini, Ezra menyadari bahwa kamar mandi itu tidak terlalu besar. Meski orang yang berjalan masuk dan keluar tidak banyak, tapi jika bawahan Ahri ingin membawa Kina pergi dengan paksa, itu pasti akan menimbulkan sedikit kebisingan. Tapi Kina hilang di kamar mandi malah tidak ada kebisingan apapun. Satu-satunya kemungkinan adalah Kina yang berinisiatif untuk pergi dengan bawahan Ahri. Kina dan Albert merupakan sahabat. Kina bahkan menganggap Albert sebagai saudara kandung. Jika Ahri menggunakan Albert untuk mengancam Kina. "Sialan, abang kedua. Maksudmu?" Ekspresi wajah Vito menjadi tegang. Meski abangnya tidak mengatakannya dengan jelas, tapi Vito malah bisa mengerti maksud dari perkataan abangnya. "Cepat pergi ke kota Zaun," Ezra memerintah dengan nada yang dingin. Setelah selesai bertelepon dengan Vito, Ezra segera berdiri sambil menggendong anak, kemudian bergegas ke kota Zaun. Kota Zaun, di sebuah pelabuhan Kina duduk mobil datang ke pelabuhan yang ramai. Ada banyak kapal kargo yang berhenti di pelabuhan ini, serta beberapa yah. Setelah turun dari mobil, dia mengikuti bawahan Ahri ke sebuah kapal kargo kecil yang tampak tua. Begitu dia naik kapal, kapal perlahan meninggalkan pelabuhan.
Kina melihat sebuah helikopter berhenti di dek kapal, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Tak lama kemudian, Ahri yang mengenakan setelan hitam ketat berjalan keluar dari kabin dan datang ke hadapan Kina. "Ahri, di mana Albert?" Kina langsung menanyakan hal yang paling dikhawatirkannya begitu melihat Ahri muncul. Ahri menatapnya selama beberapa detik, lalu perlahan melengkungkan sudut bibir merahnya, menjentikkan jari. Dua pria jangkung yang tampak galak membawa Albert yang tidak sadarkan diri ke sisi Ahri. Kina langsung bergegas ke sisi Albert, memegangi wajahnya dengan kedua tangan, lalu berteriak dengan gugup dan cemas, "Albert, bangun, Albert." Melihat Albert tidak merespons, dia berbalik dan bertanya kepada pelakunya, "Ahri, apa yang kamu lakukan pada Albert? Dalam perjalanan ke sini, kamu jelas mengatakan bahwa kamu tidak akan menyakitinya lagi." "Aku tidak menyakitinya." Ahri mengangkat-angkat bahu dan tersenyum menawan. "Aku hanya menyuapinya sedikit obat supaya dia bisa lebih diam." Kina lekas marah begitu mendengar bahwa Ahri menyuapi Albert obat-obatan. Mereka tidak tahu apakah obat ini akan membahayakan tubuh Albert atau akan meninggalkan gejala sisa atau sejenisnya. "Sekarang aku sudah datang, tolong penuhi janjimu dan lepaskan dia," ucapnya tegas. "Kamu tidak mau periksa apakah dia benar-benar baik-baik saja?" Ahri tersenyum dalam suasana hati yang baik, mengolok-olok. Detik berikutnya, salah seorang pria menuangkan setengah ember air ke wajah Albert. Uhuk, Albert, yang awalnya tidak sadarkan diri, terbatuk-batuk. Kemudian dia segera membuka matanya. Apa yang masuk dalam pandangannya adalah wajah kecil Kina yang penuh kekhawatiran. Begitu menyadari situasi sekarang, dia sangat marah hingga hampir pingsan lagi. Dia berteriak, "Kina, dasar brengsek, siapa yang suruh kamu datang? Apakah kamu bosan hidup? Hah, aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku, pergi sekarang juga." "Hei, Ahri mencibir penuh kesombongan, meletakkan lengannya di bahu Kina, berkata dengan santai, "Kita dikelilingi laut, jadi sepertinya nona ini tidak akan bisa pergi kemana-mana." Albert menatapnya dengan ganas, mengutuk, "Ahri, dasar wanita tidak waras. Walau Kina tidak bersama tuan muda, bahkan jika tuan muda harus hidup sendirian hingga tua, dia juga tidak akan pernah mau bersamamu. Albert, aku rasa kamu mau cari mati. Kalau begitu, maka aku akan memenuhi keinginanmu hari ini." Raut muka Ahri sontak berubah, seolah ada seseorang yang mencengkeram titik lemahnya. Niat membunuh yang kuat melintas di matanya yang dingin. Dia mengangkat tangan, hendak menamparkan wajah Albert. Terdengar suara plak yang nyaring. Tamparan Ahri tidak mengenai wajah Albert, melainkan dihadang oleh Kina yang bergegas maju. "Kina, dasar bodoh," Albert mengutuk dengan mata merah. Si bodoh ini benar-benar sangat mengesalkan. Pukulan Ahri sangat kuat. Kina merasa pusing setelah menerima tamparan darinya. Pipinya sontak membengkak, darah mengalir keluar dari sudut mulut, telinga berdenging beberapa saat baru kembali normal. Kina berdiri di depan Albert, mengabaikan darah di sudut mulut, memegangi wajahnya dengan tangan, memiringkan kepala untuk bertatapan dengannya, memohon dengan nada gemetar. "Albert, jangan bicara, kumohon." Dia sangat takut Albert akan mengatakan sesuatu yang membuat Ahri semakin marah. Hari ini dia datang sendirian karena mau menyelamatkannya. Jika Ahri marah, maka pengorbanannya bakal sia-sia. "Aku tidak menyuruhmu datang untuk menyelamatkanku. Untuk apa kamu sok pintar?" Albert tidak bisa menahan air mata. Menangis. "Aku selalu sendirian. Tidak apa-apa kalau aku mati. Tidak ada yang perlu disayangkan. Tapi kamu berbeda. Kamu punya ayah dan ibu, serta kakek dan keluarga Okto yang begitu mencintaimu. Kamu juga punya tuan muda dan anakmu sendiri. Apakah kamu tega meninggalkan mereka? Kina, kamu benar-benar brengsek." Kina melengkungkan bibirnya yang pucat, tersenyum tipis. "Kamu tidak sendirian. Orang tuaku dan aku adalah keluargamu. Ezra juga memperlakukanmu seperti adik sendiri.
Pada masa sekolah, kamu selalu melindungiku, gantian aku yang melindungimu kali ini. Benar, aku punya begitu banyak orang yang mencintaiku, jadi aku merasa sangat puas dengan kehidupanku. Aku benci ketidakadilan Tuhan terhadap Albert, jadi aku berharap Albert akan bertemu banyak orang yang mencintaimu di masa depan, lalu menjalani hidup yang bahagia. Albert, dengarkan aku sekali ini, pulang, kamu akan baik-baik saja begitu tiba di pantai. Usai berkata, Kina memeluk Albert erat-erat dengan kedua tangan. Sebenarnya bagaimana mungkin dia tega meninggalkan orang-orang yang mencintainya. Namun, masalah kali ini disebabkan oleh dirinya. Dia tidak boleh membiarkan Albert mati di tangan Ahri. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangan dan mundur 2 langkah. Ahri, tolong suruh orang untuk bawa Albert kembali ke pantai. Aku akan menyerahkan diriku padamu. Terserah apa yang mau kamu lakukan. Kina berbalik dan berkata kepada Ahri yang berdiri di samping. Kina, jangan, mata Albert memerah dan dipenuhi air mata. Dia berteriak, dia akan membunuhmu, turunkan dia ke sekoci. Ahri memberi perintah kepada salah satu anak buahnya. Jangan, Ahri, kalau mau, bunuh aku juga. Albert meronta, tetapi karena efek obat di tubuhnya belum hilang, sehingga dia tidak punya banyak tenaga. Albert, tutup mulutmu, bentak Kina. Kemudian buru-buru menutup mulut Albert dengan gugup. Melihat ekspresi Kina yang gugup dan cemas, Ahri mengulurkan tangan dan menepuk wajah kecilnya, lalu berkata dalam suasana hati yang baik, jangan takut, aku tidak akan membunuhnya. Kalau kalian masih punya hal yang ingin dikatakan, kalian boleh lanjut dulu. Dia suka menyaksikan adegan perpisahan antara hidup dan mati. Semakin menderitanya Albert dan Kina untuk berpisah, semakin senang pula dirinya. Alasan mengapa dia membiarkan Albert hidup adalah supaya dia hidup dalam rasa bersalah karena Kina mati untuknya. Orang tua Kina, keluarga Okto, terutama pria itu pasti akan sangat membenci Albert nanti. Daripada bunuh Albert, dia lebih suka melihat Albert hidup dalam keputusasaan selama sisa hidupnya. Tidak usah, kamu boleh membiarkannya pergi sekarang juga, kata Kina dengan tenang. Dia takut jika dia mengatakan lebih banyak Albert akan menjadi semakin emosional. Nantinya mereka berdua mungkin harus sama-sama tinggal di sini. Albert membuka mulut dan hendak mengatakan sesuatu, tapi rasa sakit tiba-tiba menjalar dari bagian belakang lehernya, tubuhnya melunak dan dia pingsan. Ahri, kamu. Kina sangat gelisah. Dia menatap Ahri dengan tatapan berapi-api.